Hey yo, what's up guys? Balik lagi bersama gua Gius Saputra. Kemarin tanggal 13 Oktober Vespa kembali mengupdate King's Raid. Update yang keberapa ini? Update yang pertama ya di bulan Oktober ya. Ya, kita lihat aja ada apa aja update-nya di Patch Note. Nah, kali ini update list special event May special shop, a special event store where you can purchase item with rubies will be open at May general shop. May special shop will be selling useful item for your heroes. The item list will be randomized. Jadi di toko May itu ntar ada lagi item-item yang apa ya, yang pakai ruby gitu guys. The item list for May special shop will automatically reset every 6 hour. Jadi di tokonya May selain yang item-item yang biasa dijual sama dia tuh nanti di bawahnya juga ada kayak special shop gitu. Belinya pakai ruby. Nah itu ada kayak apa ya? Gear TM gear juga ada kayak stamina potion, kemungkinan kayak dulu juga ada tuh unique weapon juga mungkin ada, tapi gue belum ketemu tuh UE-nya. The tribute May blessing for having NPC hero May will not be applied, jadi nggak ada diskonan ya karena belinya pakai ruby juga guys. Beda dari yang shop biasa pakai gold kan. You will not be able to obtain mileage when purchasing items from May Special Shop. Sayang sekali ya. Jadi kalau lo beli di May Special Shop pakai ruby tuh ntar nggak dapat mileage-nya. Oke, terus improvement or changes League of Honor Global Regular Season 10 Open. Jadi yang League of Honor yang season kemarin udah habis, yang baju LOH-nya si Seria, Roman sama April ya kalau nggak salah. Nah itu the League of Honor Global Regular Season 10 will start after the end of pre-season nih. Sekarang lagi pre-season nih. Terus di season ini nanti di season 10 ranking rewards. Nah yang dirilis kostumnya yang baru adalah si Rekina, Flus dan Ophelia. Oke. Kayaknya sih yang Ophelianya sih yang oke ya. Flusnya juga sebenarnya oke, gue udah lihat flusnya tuh kayak full body armor gitu flusnya. Oke, terus di toko insignia juga udah ada ini ya, tiketnya yang buat si Lavril seri Roman udah bisa dibeli, LOH kostumnya tiketnya. Oke. Terus season 10 ranking rewards, new accessories, no fake of resolution nih nama seriesnya kali ini. Dia ada head accessory, wing of honor, champion crown of honor. Nih yang aksesori-aksesorinya ya. Guild War Global Regular Season 7 Open. Guild War Regular Season will start after a brief interval once Season 6 end. Nah berarti nanti Guild War yang Season end habisnya tanggal 19 Oktober. Habis itu muncul lagi tanggal 27. Terus ada rebalance difficulty of certain content. We have reworked the difficulty of certain content. Chapter level, Tower of Challenge, rates, Gate of Ordeal. We have significantly reduced this difficult for 5th dungeon of Gate of Ordeal. Jadi ini kayak konten-konten ini kayak di nerf gitu ya guys difficulty-nya. Gua gak ngerti kenapa deh ini si Vespa mesti nge-nerf konten-konten tersebut ini ya, instead of mereka nge-buff hero aja gitu ya guys. Increase rewards for certain content. Nah ini yang kayaknya ditunggu-tunggu nih oleh most player nih. We have increased the rewards for certain content. We have decided to delay rework of the for League of Honor as we believe there is more that we must take into consideration. Bla bla bla. Ini yang konten-konten yang di rewardnya di ini ya, ditambahin. Stockade Vault, increase the gold gain from Dusty Treasure Chest obtained at the gold dungeon. Ini kayaknya goldnya nambah ya, dapatnya the amount of gold obtained at the end of the battle will not increase. There will be no compensation or any rewards obtained before maintenance on Oktober 13. Gue kurang merhatiin juga sih berapa gold yang dapat nih dari si Stockade Gold Dungeon ini. Terus ada Tower of Ordeals. The reward for clearing its floor has been increased. There will be no compensation for any rewards obtained before the maintenance. Ya, gue udah mainin TO ya hari Senin kemarin. Jadi TO juga rewardnya kayaknya nambah ya guys ya. Walaupun ya udah lumayan sih.
Rewardnya kalau gue bilang Royal Underground Labyrinth, we have increased the rewards for the first clear rewards. Oke, jadi Royal Underground Labyrinth first clear rewardsnya bertambah. The repeated rewards have not been changed. Yang kalau yang repeat stack-nya sih nggak berubah ya. The entry counts will be reset during the maintenance on Oktober 13. The entry counts will reset on 16. Every month after this one time extra reset. The stack clear rewards have increased. Nah, ini buat lo yang udah update nih langsung aja nih. Sikat lagi nih Royal Underground, dia udah ke reset, nanti tanggal 16 reset lagi. Nah, lumayan banget kan tuh. Jadi bisa dapet fragmen UT-nya lebih banyak. Rates your option provided on gear obtained through Dragon Raids have been reduced. Option. You will now be able to obtain Dragon Powder. Oke, dapat Dragon Powder dari Dragon Raids. Including dispatch battle drop rate of certain enchant scroll from Dragon Heart Rate mode has increased. Enchant scrollnya ini ya makin bertambah. Drop rate of gear from field trade has increased. Ya lumayan sih, nambah kayak Dragon Powder sama enchant scroll. Trial of God King, the amount of reward provided per stage. Trial of Arts, Skyflow has increased. Nah ini yang penting banget nih guys. Jadi rewardnya si Trial of God ini dia bertambah lumayan signifikan ya. World Boss Participation Reward harus increase. Oke, certain NPC shop has been updated. The list of items sold in certain NPC shop has been updated. Terus Red Shop, the purchase limit and prices for certain item have changed. Magic Powder Box has been added to the list of item being sold. Jadi di tokonya Jin ini ya. League of Victory Shop. Nah ini nih, unique weapon have been removed from the list, the item list. A unique weapon or treasure ticket has been added to replace the removed unique weapons. Class categories has been removed. Jadi di tokonya Gladi sekarang udah nggak jual UE per orang lagi ya, UE per hero lagi. Instead, jadi mereka ngeluarin ya ini aja nih sekalian unique weapon ticket aja 1 biji ya. Ya sebenarnya nggak begitu signifikan banget sih, cuma mempermudah aja nih kalau misalnya unique weapon ticket kan ya kita beli tiketnya kita tinggal milih kan. Terus Wallboard Shop, a random event artifact box has been added to the item list. 120 Hz support added nih buat handphone flagship atau handphone kekinian ya yang udah support 120 Hz sama 90 Hz. Nah kurang lebih itu udah aja update-nya. Coba kita tengok lah. Di pertama-tama aku mau lihat dulu nih di tokonya Gladi ini. Ya enggak, tokonya Gladi ada di League of Victory Shop. Nah gile ya, tinggal 2 item gini doang. Ya oke lah, jadi simple sih. Jadi menarik. Oke, terus kita lihat di tokonya Mei itu sekarang ada ini tambahan ya. Nah, tuh Mei Special Shop. Kalau ini shop yang biasa. Shop yang biasa belinya pakai gold seperti biasa. Nah, yang satu lagi itu belinya pakai ruby, guys. Nah, ini dia nih. Ini ada UT nih. UT-nya siapa? UT-nya Esker ya. Ada Stone of Infinity, ada Flowing, ada UE-nya Layas, ada Rune. Wah, nih lumayan nih. Ada UT 3 biji sama 1 UE. Satunya 5.000. Kalau beli di shop itu tiket apa namanya? UE tiket itu 6.000-an rubies, guys. Jadi ini kalau misalnya mau naikin ini lumayan banget nih. Tapi sayangnya nggak dapat mileage point ya nggak. Oke, lumayan sih, lumayan keren. Terus di sini di Royal Underground ini, nah ini gue belum beli nih kemarin nih, beli dulu 1. Nah ini nih random event artifact box, wah, 40.500 random ya. Ini kita beli satuannya aja. Terus ininya juga Royal Underground Labyrinth udah ke reset, jadi kita bisa mainin lagi. Ntar 16 ke reset lagi, jangan lupa disikat nih dari sekarang.
Oke, terus di Stockade katanya rewardnya nambah ya. Tapi gue nggak hafal sih. Goldnya kemarin itu dapat berapa? Coba kita ini aja. Gue udah aktifin one day gold booster. Kita coba satu stack gold dungeon ya. Kita stack 3 gold boosternya. Oke, itu udah 3 biji. Kita tes gold dungeon sekali aja. Stack 6. Padahal harusnya Vespa nambahin aja stack untuk ini ya. 1 atau 2 stack gitu untuk reward yang lebih gede daripada stack yang udah ada dinaikin. Mungkin ya memang sebenarnya ini untuk kayak mempermudah newbie pemain-pemain baru ya sampai menengah, karena kayaknya gold itu masih menjadi kayak resource yang lumayan penting ya. Ya memang penting sih, tapi lumayan sulit karena untuk upgrade apalagi upgrade soul weapon guys, untuk ether enhancement tuh gila mahal banget coy. Tapi kalau udah advance level atas ya, advance 20 gitu, sekali naikin bisa ratusan juta men. Tinggal dikaliin aja itu lo punya berapa biji. Oke, ini kita lihat dapat duitnya berapa. Nah, si chest ini dia ada shield, jadi dia harus dihancurkan dulu shieldnya. 9 box dan sekitar 20 jutaan ini ya. 20 jutaan gold dalam satu stack. Lumayan. 20 jutaan kali 2 sekitar 40 jutaan. Oh, karena kan 2 entry ya. Tapi itu lo harus nge-stack 3 kali nih, 3 kali gold booster. Oke, gue terus mau nyoba di trial ya. Di trial kita coba Temple of God Key. Nah ini kita tes Trial of Earth karena kita lagi ngumpulin batu-batuannya buat si Theo. Nah tapi gue belum bisa nih untuk lanjut ke stack 7, masih cuma bisanya stack 6. Oke, ini 400 ya nambah ya. Kemarinnya sih sekitar 170-an. Oke, mantap juga nih. Kita tes aja. Si Theo-nya kita pasangin ring dulu. Mana nih ring. Nah, ini nih. Bracelet yang bukan ring. Oke. Kita pilih si warrior punya Soul Stone. Ini gua ini juga nggak ngerti kenapa ya di stack 7 nggak bisa ya. Padahal kalau misalnya udah bisa sih bertahan, cuman damage-nya itu kayak kurang. Emang apa nggak cocok ya si Theo nih di sini nih. Tapi udah keburu keburu. Ini juga sekalian tutorial kali ya. Itu kita skill 2 Taily, baru kita hajar bosnya. Terus skill 1 Taily. Ini Taily penting banget, merupakan hero yang wajib dipakai buat konten ini nih, si Earth ini. Itu skill 2 Loman, Reantisisi. Kalau yang pilotnya gua autoin aja. Yang penting si Taily ini sama si Loman nih, kayak antisisi.
Itu dia Centration lagi, skill 2 teli lagi. Sikat lagi bosnya. Kalau yang stack 6 ini masih lumayan lancar lah gue ya. Tapi kalau udah stack 7 udah agak susah bro. Oke. Centration. Oke. Dan dapet apa tuh namanya, si soulstone fragmentnya lumayan sekarang ya, 400-an tuh. Oke, ini juga kayaknya nambah ya kalau nggak salah. Oke, lumayan sih, lumayan. Jadi bisa lebih cepat buat ngupgrade soul weapon soulstone-nya ya. Ini juga mungkin persiapan Vespa buat nanti either beberapa bulan ke depan tuh Vespa bakal ngerilis Advance 3 ya guys ya. Gila, Advance 3 nggak tahu, nggak jelas lagi itu berapa biji, berapa butuh soulstone-nya. Kemungkinan sih menurut prediksi gua kalau nggak 6 ya 8 sih, karena dikali 2 kan, yang dari A1 A2 kan dikali 2 terus. Tapi mudah-mudahan aja nggak begitu banyak, mungkin kalau nggak 6 soulstone lah paling masuk akal. Kalau udah 8 udah kayaknya udah nggak masuk akal ya guys ya. Oke deh, sekian dulu update kali ini. Jangan lupa untuk klik follow, klik like, dan komen di bawah kalau ada yang lo mau tanyain. Oke guys? Oke guys, sekian dulu. Bye-bye. Gia Saputra out.